Oke, ada dua hal yang cukup menarik di sini, yaitu terkait dengan grafik daily DXY dan juga grafik H1 atau bahkan H4 dari pola yang terbentuk di grafik emas. Oke, saya akan skip lebih dulu terkait dengan fundamental karena kondisinya memang tidak berubah. Sama sekali tidak berubah, semuanya terkait dengan Evergrande. Lalu kemunculan terbaru adalah perusahaan developer lain yang juga mengalami gagal bayar. Ya, itu adalah dari kondisi atau kawasan Cina. Kemudian kalau dari Amerika sendiri, kita masih tetap terkatung-katung terkait dengan pembahasan debt ceiling dan juga of course RUU infrastruktur Biden. Tapi kita belum ke arah sana karena solusi apapun nampaknya cenderung mentok, cenderung terhambat dengan ketidaksetujuan dari Partai Republik. Nah, kemudian yang paling penting lagi, minggu ini kita akan berhadapan dengan non-farm payroll, di mana kemarin kita sudah kupas, kalau memang ternyata non-farm payroll-nya kecenderungannya kuat, maka itu akan mendorong ekspektasi lanjutan terkait dengan pengumuman Fed terhadap taper. Dan of course, taper sudah resmi akan dilakukan di bulan November, atau lebih tepatnya baru diumumkan detailnya di bulan November. Ya, perkiraan kalau memang ternyata baru diumumkan di bulan November, maka kemungkinan potensi dilaksanakannya taper tersebut baru di bulan Desembernya. Nah, tapi apapun itu, semua tergantung dari rilis data non-farm payroll yang kalau ternyata lemah, tentunya ini akan menghambat proses tersebut. Non-farm payroll versus debt ceiling yang sampai sekarang masih terkatung-katung. Tapi yang jelas, tenggat waktu 18 Oktober seperti yang diperingatkan oleh Menteri Keuangan Janet Yellen. Oke, kita langsung beralih kepada indikator yang lain, yaitu tentang teknikal. Ya, DXY kemarin kita sudah sempat kupas, di minggu yang lalu kita sudah sempat menunjukkan ada tendensi pembentukan pola. Ya, di sini adalah broadening ascending wedge atau broadening wedge formation. Sementara kalau diperhatikan lagi di grafik emas pun itu juga memiliki areal yang sama, tapi ditemukannya di grafik H4 atau bahkan H1. Yang mana berarti ini adalah relatif singkat. Berarti strateginya kalau misalkan pagi ini kita sudah melakukan sell, maka kemungkinan di malam hari atau mungkin paling telat besok kita akan melihat pantulannya. Tergantung malam ini berhasilkah dia turun di bawah 1750 apa tidak. Oke, kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan di grafik emas, di grafik H4 dan H1-nya, itu kecenderungannya membentuk expanding triangle. Kita lihat dari gambaran grafik seperti ini. Oke, ini adalah grafik DXY daily chart yang saya capture, di mana beberapa hari yang silam kita sudah sempat menarik areal resisten dan juga areal support. Anda perhatikan, areal resisten yang kecenderungannya melebar ke bagian atas, sementara untuk support juga kecenderungannya melebar tapi juga mengarah ke atas. Hanya saja perbedaannya adalah dia tidak mengarah kepada bentuk yang sama. Dan arealnya bisa dibilang low-nya kecenderungannya semakin meningkat tapi dengan pola yang semakin tipis ya. Ini low pertama, low kedua, low ketiga. Nah, dengan catatan pula bahwasanya di sini dia sudah mengalami 3 kali gempuran terhadap area resisten, yang bawah pun sama. Nah, kalau dilihat corongnya seperti ini, berarti kita bisa asumsikan ini adalah bentukan dari broadening ascending wedge. Ya, ini artinya dia melebar untuk wedge-nya, tapi kalau kita simpulkan, ini ada kecenderungan untuk bersiap menembus areal support. Kita perhatikan, pola ini akan kecenderungannya mirip dengan pola ini. Nah, inilah yang disebut dengan broadening ascending wedge. Nah, bentukannya sama bukan? Jadi dia 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah menyentuh area resisten. Demikian pula dengan areal supportnya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dengan kecenderungan dia semakin naik, ya Anda perhatikan di garis ini, dia juga ikut naik ya, tapi memang arahnya adalah melebar. Nah, itulah yang akan terjadi atau berpotensi terjadi untuk grafik dolar. Dan masalahnya adalah ini ditemukan di grafik daily chart. Sementara itu, kalau kita perhatikan grafik emas untuk hari ini, di grafik H1 lebih jelasnya, atau bahkan di grafik H4 sama saja. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, garisnya trendline memiliki areal kenaikan, sementara ini pun dia melebar. Nah, perhatikan perbedaannya. Areal resisten dengan areal support dari emas di grafik H1, berarti short term, ini kecenderungan melebar, sama-sama melebar, sama-sama menjauh. Sementara di grafik US dollar, dia kecenderungannya melebar, tapi yang bagian bawah atau areal support, kecenderungannya dia tidak terlampau jauh. Ya, jadi yang satu adalah seperti ini, yang satu lagi di grafik emas kecenderungannya makin melebar. Nah, ini kecenderungannya mirip dengan pola yang akan terjadi adalah expanding triangle. Anda perhatikan, 1 kali, 2 kali, 3 kali dia menyentuh, lalu kemudian dia mengalami ada sebutannya bull traps,
di mana setiap kenaikan tertahan di zona resisten, kemudian penurunan pun kalau misalkan kita lihat ya memiliki juga zona yang sama, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan di bawah ini dia selalu tertahan. Untuk penurunannya kecenderungan tidak lebih tinggi. Sementara untuk bear trapsnya, dia kecenderungannya memiliki areal yang juga semakin rendah, tapi kecenderungan dengan areal yang tidak terlalu jauh berbeda. Nah, ini yang kami curigai akan terbentuk di grafik emas H1. Itulah sebabnya kemungkinan bisa saja nantinya kalau memang ternyata dia meluncur lebih deras, dan itulah ekspektasi kita, maka 1, 2, 3, sementara bagian bawah itu baru sekedar 2 kali. Dan kalau demikian, berarti penurunan diharapkan akan terjadi sampai 17.46 atau 45, barulah di sini kemungkinan dia diharapkan terjadi pantulan. Oleh sebab itu, di malam hari sebaiknya Anda berhati-hati, bisa saja kita sudah mendapatkan zona buy on dip kita. Nah, jadi dengan posisi seperti ini, maka kemungkinan posisinya adalah emas bisa jadi kecenderungan untuk terjadinya rebound itu lebih besar ketimbang dengan DXY yang berada pada pola ascending broadening wedge, yang mana artinya dia akan kecenderungan memiliki konsekuensi penurunan. Bahkan penurunan pun kalau misalkan ternyata dia tembus zona support, itu akan berlanjut dalam pola tekanan. Kita lihat technical view 5 Oktober 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 5 Oktober 2021 jam 12.25 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung menuju kepada DXY, di mana daily chart cenderung bergerak mirip dengan apa yang kita perkirakan, di mana dia turun lalu kemudian kepentok atau tertahan di zona support yang kita tandai arsen merah. Sementara itu, kalau misalkan kita lihat dari bagian resisten ataupun supportnya, kayak ini yang akan kita kupas ya. What's next? Apa selanjutnya yang akan terjadi terhadap US dollar ini? Kalau Anda perhatikan candlestick hari ini dia sedang biru, artinya dia sedang mengalami kenaikan. Itulah sebabnya kenapa pagi hari tadi saya merekomendasikan untuk melakukan sell untuk emas, karena memang inilah yang terjadi. Nah, apakah pertanyaannya dia akan lanjutkan kenaikan atau hanya sementara kemudian dia turun? Nah, terkait dengan areal resisten dan support seperti ini kita sebut dengan broadening ascending wedge formation, di mana kalau Anda perhatikan bagian resisten kecenderungannya dia sudah mengalami 3 kali sentuhan ya, 1, 2, 3, dan ini adalah areal support pun memiliki 3 kali sentuhan. Nah, otomatis kalau misalkan lihat seperti ini dengan asumsi broadening ascending wedge, maka kecenderungan yang akan terjadi adalah seperti ini. Jadi nantinya dia ini hanya efek sementaranya naik, kemudian nanti diekspektasikan adalah mengalami penurunan lanjutan. Artinya, hati-hati saat dia mengalami kenaikan, kemungkinan dia akan tertahan. Nah, nanti saat dia mengalami penurunan ini, kita akan melihat apakah dia lanjut untuk menerobos atau justru akan terpantul kembali ke atas. Biasanya, kalau melihat seperti ini, justru dia akan kecenderungannya menembus zona support dan targetnya kemungkinan sampai zona ini. Kemudian, kalau kita lihat dari bagian H4, pergerakannya kurang lebih hampir sama dengan apa yang kita perkirakan, di mana dia sudah mengalami penurunan sampai zona mendekati 61.8% atau lebih tepatnya sentuh 50% ya, di antara 50 dan 61.8%. Dan Anda perhatikan areal support trendline yang kita buat, support pertama itu relatif efektif. Nah, jadi harapan saya ini memang harusnya memang sudah terjadi pantulan, kemudian nantinya setelah pantulan tersebut yang akan terjadi seharusnya kita akan mendapatkan rejection-nya kembali, yang berarti kita bisa berharap dia akan tembus support pertama mencapai areal support kedua atau trendline support kedua. Sementara kalau kita lihat dari treasury yield, justru yang kita perhatikan di sini adalah pola kenaikannya persis juga dengan apa yang kita ramalkan ataupun ekspektasikan. Kita tinggal menantikan apakah nantinya dia akan terjadi rejection ya, seperti itu. Kalau misalkan iya, berarti kita akan mendapatkan pola penurunannya atau rejectionnya sebagai double top. Dan neckline-nya berarti akan berada di 1.455. Technical view, gold 5 Oktober 2021 jam 12.32 waktu Indonesia bagian Barat, high 1769.40 dan low 1757.50, running price 1759.30. Kali ini saya akan skip suggestion yang tadi pagi karena memang kita sudah mendapatkan pola sell-nya, karena tepat di 1767 ataupun 1769, sementara area high tadi pagi masih tertahan di 69. Kemudian memang sewaktu kami merilis offline ataupun online chart, itu dia sempat kembali ke zona 1766 ataupun 67 lebih tepatnya ya. Ya, di sini kurang lebih saat kami rilis itu sudah sempat kembali di 1767. Nah, kemudian dia turun, berarti TP pertama, TP kedua
Oke, TP pertama sudah tersentuh, kita tinggal lihat 17.55 sebagai TP kedua tersentuh apa tidak. Seharusnya sih iya, ya karena kemungkinan potensinya bisa dikenakan. Nah, terkait strategi nanti malam, saya mengingatkan kepada Anda, hati-hati dengan list data ISM non-manufacturing PMI yang akan dirilis nanti malam di jam 9. Nah, itu kemungkinan yang akan menjadi trigger. Apakah dia akan berbalik apa tidak. Tapi kita lihat dari sisi daily chartnya bagaimana. Kalau Anda perhatikan candlestick, kemarin dia sudah ada hangman, tapi kami menyarankan untuk melakukan buy, meskipun dia sempat terbenam lebih dulu sampai 47, tapi Anda juga perhatikan di malam hari dia kembali spike, naik sampai zona 1770. Dan, exactly, seperti warning yang kami sebutkan, bahwasanya hati-hati saat mendekati level 1768, level 1770. Karena memang resisten 1772, 74 itu agak sulit ya untuk sementara waktu ini. Nah, terkait dengan penurunannya, kami tetap menyimak areal 50% real body dari long white candle yang tercipta di tanggal 30 September yang lalu, dan itu berada di 1741. Kemarin 1747 dia terpantul, berarti so far so good ya. Dan kenaikan kenapa dia akan tertahan? Karena memang pola yang kedua adalah candlestick di tanggal 23 September, long black candle-nya bagian high di 1776. Itu akan menjadi PR. Nah, terkait dengan penurunan hari ini, kenapa yang kita incar adalah sell? Karena memang ditutup dengan hanging man. Walaupun dia spike 1770, bagi saya, karena dia gagal untuk menembus zona 1772, otomatis kita harus mencari reverse-nya terlebih dulu. Dengan catatan, reverse ini belum tentu bersifat permanen, tapi mungkin saja berdampak sementara. Nah, kalau Anda perhatikan lagi, 1754 adalah level tengah atau 50% real body dari long black candle 23 September. Itulah sebabnya kenapa saya mencantumkan TP keduanya hanya berada 1755. Kemudian, kalau yang finalnya adalah berdasarkan long white candle, maka 1741 akan menjadi support kedua kita. Artinya, saya berharap kalaupun dia penurunan akan tetap tertahan di atas 1741. Jadi nanti di sini kita akan lihat ini adalah sebagai area strong demand. Yang kedua adalah kemungkinan di zona 1750. Jadi prepare, kalau malam hari ternyata dia sudah turun, termasuk saat Anda menyimak video ini di sore hari, hati-hati kalau dia sudah tergelincir di bawah 1750, saya tidak akan menyarankan Anda untuk melakukan sell kembali. Ya, prepare untuk kemungkinan pembalikan. Nah, ini juga terlihat dari pola pergerakan di grafik H4. Oke, kita lupakan terlebih dulu terkait dengan falling wedge yang memang targetnya itu ada di 1779, 1781 atau bahkan 1786 ya. Kita tercenderung kemarin tergelincir sampai zona 38.2% ya, sedikit di bawahnya karena 38.2 ada di 1748. Sementara kemarin itu sampai 47 ya, kita asumsikan ini kuat, kemudian rebound. Nah, reboundnya ternyata tidak terlampau kuat. Nah, kalau Anda perhatikan di pola ini, kita mungkin agak kebingungan ya, apakah ini membentuk pola reverse ataupun memang akan terjadi sesuatu atau tidak. Nah, ini akan terlihat lebih jelasnya di grafik H1 teman-teman. Saya sudah bikin garisnya seperti ini. Anda perhatikan polanya, areal support ya, dia melebar ke bawah, areal resisten dia melebar ke atas. Artinya apa? Artinya ini mirip dengan apa yang terjadi di DXY, cuman beda penamaan. Kalau kita perhatikan di DXY tadi kita mendapati broadening ascending wedge, yang ini kita sebutnya dengan expanding triangle. Anda lihat, pertama, kedua, ketiga ya, sudah 3 kali disentuh resistennya, sementara support baru 2 kali. Berarti kalau kita asumsikan dia akan mulai penurunan, of course seharusnya dia mulai penurunan lebih dulu sampai maksimum 1746. Ini berarti tepat dengan apa yang kita gambarkan di grafik daily tadi. Perkiraan kami 1754 dan 1741 sebagai finalnya, dan strong demand diharapkan muncul di kisaran 41 sampai 43. Nah, ini berarti kalau kita kembali ke grafik H1-nya, ini finalnya begitu dia sentuh di sini, disinilah Anda sebaiknya untuk melakukan buy. Ya, ini ada di area 46. Ya, anggap saja meleset sedikit berarti kisaran 43 sampai 46. Nah, otomatis dari expanding triangle yang diharapkan adalah pola kenaikan dari sentuhan area support. Jadi nantinya dia terdorong, dan ini kemungkinan rally-nya akan bertahap ya, bertahap seperti itu sampai nantinya dia akan tembus zona resisten ini. Nah, kita belum akan lihat ini akan ditembus untuk hari ini, tapi setidaknya begitu dia tergelincir, siap-siap untuk melakukan buy dan mungkin saja kembali ke titik tengah. Ya, oleh karena itu bisa saja ada kejutan di malam hari, dan kalau misalkan katakanlah di malam hari terjadi rebound sampai zona 1767-69 kembali, jangan melakukan sell di area tersebut karena bisa saja apa yang terjadi tadi malam itu terjadi kembali, yaitu dia langsung ditembus. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.